kalau semisal jenengan SD, SMP, SMA termasuk murid yang kategori pinter atau biasa aja, Sir? Saya kategorinya itu kategori, kalau dulu bahasanya itu vocabnya itu culun. Di Tulungagung khususnya itu kan terkenal pada waktu itu anak-anak mudanya itu menjadi TKI. Oh, langsung terbang Iya, gitu ya? langsung kerja ke luar negeri. Iya. Dan pengennya juga saya tertarik juga untuk jadi TKI. Ada sebetulnya. kepikiran seperti itu? Menjadi dosen, ternyata dalam pertarungannya saya kalah telak gara-gara bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Wah ini seru nih. Ini seru nih ketika jenengan mengatakan kalau dulu jenengan kalah bahasa Inggris, sekarang punya kursusan bahasa Inggris. Wah, itu ketemu jodoh melalui murid. Oh. Wah, ini nanti dibahas lah nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita kembali di Studio 13 bersama saya Furqan Awaldin, tetap di podcast di Studio 13. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dan alhamdulillah kita tim kemarin mencoba menghubungi beliau dan beliau bersedia untuk datang ke Studio 13 ini. Dan sekarang malam hari dan kita beruntung banget beliau menyediakan waktunya untuk datang ke sini buat sharing kepada bukan hanya pada saya tapi kepada teman-teman semua yang melihat ini. Semoga nanti bermanfaat apa-apa yang dikeluarkan sama beliau tentang, mungkin nanti saya akan mengkorek-korek tentang kehidupan beliau nih. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Mr. Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Jos. Alhamdulillah, luar biasa nih semangatnya ini. Kalau saya ketemu jenengan itu yang paling saya ingat itu kata-kata Jos. Nah, itu kenapa kok selalu bilang Jos? Apa itu selalu memotivasi jenengan atau gimana, Mr. Toto? Ya, itu kan kata-kata positif menurut saya. Karena Jos itu menunjukkan spirit. Dan kalau saya biasanya ada tambahan lagi, nyos. Gitu. Jadi spirit yang diiringi dengan sebuah ekspektasi yang lebih besar. Makanya nyos kan. Jos gitu. nyos ya. Iya. Luar biasa. Saya malah teringat salah satu berita iklan ya. Ekstra tit itu. Oh iya. Bukan transfer itu. Bukan. Iya. Itu. Oh, kita tadi enggak menyebutkan karena enggak diiklan kita. Oh iya. Enggak di endorse ya. Dan alhamdulillah, sebelumnya saya mengenalkan beliau nih kepada teman-teman semua. Beliau owner dari Pare Corner, terus ada Nabawi, terus salah satu kursusan terbesar di kamu Inggris juga namanya Global English Learners ya. Betul. Ini kaosnya nih. Wih, luar biasa. Ya. Wah, beliau menunjukkan kaos kita juga alhamdulillah nih. Kita merchandise kita baru teman-teman. Jadi ini merchandise kita yang pertama, season pertama. Kita alhamdulillah promosi di sini lah sekalian. Untuk tempat promosi juga. Nah, ini kalau teman-teman berminat, yang saya pakai ini season pertama kita, yaitu temanya Studio 13 launching. Nanti bisa hubungi nomor yang ada di bawah video ini di deskripsi untuk pemesanan dan tanya-tanya. Gratis kok. Tapi cuma tanya-tanyanya aja yang gratis. Tanya-tanyanya gratis ya. Iya. Untuk kaosnya lain cerita ya. Iya, lain cerita. Dan insyaallah pembelian dari kaos ini juga semuanya kita limpahkan ke dakwah. Kita kembalikan semua ke dakwah juga untuk support Studio 13 ini. Mantap itu. Iya. Kalau boleh tahu nih, Sir atau Mr. Toto. Ya. Jenengan itu lahir di Kediri atau di mana? Ini uniknya nih. Iya. Memang saya terlahir secara fisik itu di Ambon. Oh, geng. Dan orang tua saya itu dari Tulungagung, Bapak. Ibu itu dari Blitar. Kebetulan Bapak dan Ibu ketemu pada waktu merantau di Ambon. Oh. Dan saya salah satu anak dari beliau berdua. Itu yang dilahirkan di Ambon. Soalnya masih ada juga adik saya yang dilahirkan di Tulungagung. Berarti berapa bersaudara, Mr. Toto ini? 6 bersaudara. Dan itu kayaknya berpindah-pindah di lahirnya. Ada yang di Ambon, ada yang di Tulungagung. Tapi
Ya seputaran Ambon, memang cukup lama kita di Ambon. Cuma saya pindahnya di Tulungagung itu masih kecil, sebelum sekolah. Jadi belum sekolah, kalau dulu taman kanak-kanak ya TK. Jadi sebelum TK itu saya sudah diajak pindah ke kampung halaman Bapak di Tulungagung, karena Bapak dulu sebelum merantau itu sebenarnya punya usaha, punya rumah di Tulungagung sana, tapi pas merantau itu ditinggalkan, dan di usia saya yang pada akhirnya waktu kembali itu lagi kembali lagi ke Tulungagung. Kalau boleh tahu background bapaknya, kok pindah-pindah dari Ambon ke Tulungagung gitu? Pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi macam-macam. Awalnya itu pengusaha ala kampung lah, buka toko kelontong gitu. Terus jualan arang ya, sempat kirim lah ke Surabaya pada waktu itu. Itu udah luar biasa loh pada waktu itu. Tahun berapa kalau boleh tahu? Itu ya zaman lepas-lepas kemerdekaan kayaknya Bapak itu. Udah menjadi udah antar apa? Antar kota ya pengiriman ini. Iya betul. Dan gitu. Dan setelah berhijrah itu terus menikah dengan ibunda saya itu. Jadi saya terlahir di sana. Itu hampir saya enggak ingat, kecuali satu permainan yang saya masih ingat di Ambon. Apa itu? Itu ketika masih kecil saya pernah bermain di tepi pantai di Ambon, dan di situ banyak truk rosok tua zaman Belanda. Nah itu saja yang saya ingat. Selebihnya sama satu lagi makanan khas di sana, yaitu makanan papeda. Itu yang berarti sudah merasakan nih merasakan ya. Tapi setelah itu selebihnya saya sudah tidak ingat. Dan karena habis dari Tulungagung itu dari Ambon ke Tulungagung itu nggak balik lagi ke Ambon atau sempat? Belum, kecuali cuma bersandar pada waktu perjalanan saya mau menikah ke Merauke. Jadi saya perjalanannya lewat laut, dan salah satu persinggahan pelabuhan itu di Ambon. Jadi bersandar saja, turun sebentar, naik lagi. Setelah itu belum. Pas pernikahan? Pas menuju pernikahan. Ya. Itu apa, ada acara apa gitu, atau emang ada sepupu di Merauke atau gimana? Tidak ada. Jadi itu ceritanya ketemu jodoh melalui murid. Wah ini nanti dibahas lah nanti. Ini tambah seru nih. Iya. Jodohnya muridnya ya. Perlu digarisbawahi, itu kakaknya murid. Jadi yang murid itu adiknya. Yang akhirnya saya nikahi itu kakaknya si muridnya jenengan. Murid saya, betul. Gini. Sebelum kita melangkah pertanyaan ke pernikahan nih, setelah beranjak dewasa ini berarti di Tulungagung. Dari kecil, jadi karena dari kecil dari sebelum sekolah di Tulungagung, akhirnya orang tua memutuskan untuk surat menyurat saya diatasnamakan kelahiran di Tulungagung. Leres. Walaupun saya masih ingat kalau saya itu lahirnya di Ambon. Gitu. Tapi enggak apa-apa lah. Kita berkompromi demi kemudahan. Tapi luar biasa ya, ketika lahir di Ambon itu ya sebuah bisa membuat cerita juga ya. Maksudnya sebuah privilege lah ya. Sebagai beliau kalau bercerita itu, kalau saya sih bercerita lahir di Kediri, besar di Kediri. Kalau beliau bisa bercerita lahir di Ambon, besar di Tulungagung. Wah, luar biasa. Berarti semenjak pindah dari Ambon ke Tulungagung sampai SMP, SD, SMP, SMA di Tulungagung juga. Betul, sampai SMA di Tulungagung, dan saya kategorinya anak rumahan. Kategorinya untuk mengukur anak rumahan itu gampang kalau dulu. Nggak pernah bolos. Nah, itu aja. Iya. Berarti yang bolos bukan anak rumahan ya. Anak warkop mungkin ya. Geng. Kalau semisal jenengan SD, SMP, SMA termasuk murid yang kategori pinter atau biasa aja, Sir? Saya kategorinya itu kalau dulu bahasanya itu vocabnya itu culun. Culun gitu kan? Ya sebenarnya enggak terlalu kutu buku, cuma nyantolan kalau diajari itu. Iya. Culun itu enggak pede begitu. Iya. Apalagi berinteraksi dengan kalau dulu itu dengan lawan jenis gitu, enggak banget, enggak berani banget gitu. Bahkan yang masih saya ingat itu, saya kalau dipanggil untuk maju ke depan untuk menulis atau menyampaikan sesuatu itu,
saya kan dulu bangkunya pasti di belakang. Pasti di belakang. Pasti di belakang dan pojokan. Iya. Kan gitu. Jadi maju ke bagian ke depannya kawan-kawan itu saya pasti menunduk. Oh. Dan style saya itu satu, menunduk dan tangan di belakang. Nah, gitu. Saking nggak pedenya gitu. Saking nggak pedenya dulu itu. Itu bertahan sampai kapan? Sampai SMA kah? Sampai SMA selesai. Dan itu sampai SMA selesai itu masih terjadi. Iya. Tapi alhamdulillahnya ya itu nyantolan. Iya, Jadi walaupun begitu tidak dijauhi kawan-kawan karena nyantolan tadi. Jadi ya setidaknya ya enggak jauh-jauh lah dari 1 2 3 lah kalau prestasi di kelas. Oh, luar biasa lah. Terlihat lah sampai sekarang seperti ini jenengan, terlihat dulu seperti apa kan. Iya. Berarti apa mungkin dulu ketika di SD, SMP, SMA ditemenin sama teman-temannya karena pinter ya mungkin ya? Bisa salah jadi. salah satunya itu. Dan saya juga enggak pelit. Oh, gini. Nah, apa yang saya bisa, terutama ketika pas ujian ulangan pasti, kalau pasti. dulu ulangan atau ujian akhir gitu, ya saya jawab, terus itu menjadi ya kita Sumber berita. sumber berita viral ke kawan-kawan. Iya. Geng. Dan itu nggak munafik, zaman kita masih ada kok juga. Oh gitu. Pasti yang pinter itu bertemannya ya ketika pas ujian. Setelah ujian ya udah berteman sendiri-sendiri lagi. Iya itu. Iya. Berarti setelah beranjak SD, SMP, SMA di Tulungagung lah, ceritanya bagaimana nih ketika jenengan dari Tulungagung ini kok bisa berpindah ke Kediri? Itu jadi sebelum Kediri ini unik juga. Iya. Nyampenya Kediri itu. Jadi dari Tulungagung SMA itu saya sebetulnya tidak ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Di Tulungagung khususnya itu kan terkenal pada waktu itu anak-anak mudanya itu menjadi TKI. Oh, langsung terbang Iya, gitu. langsung kerja ke luar negeri. Iya. Dulu yang masih primadona pada waktu itu Brunei. Hong Kong gitu setelah Malaysia. Berarti masih sekitaran Asia. Iya betul. Dan pengennya juga saya tertarik juga untuk jadi TKI. Ada sebetulnya. kepikiran seperti itu? Ya saya pikirnya, mereka aja muda-muda sudah menghasilkan uang, bisa beli motor, beli sawah, gitu kan, kiriman untuk orang tua. Lah ini saya yang dari kampung dan kategorinya culun itu, ya pengennya ya begitu, sesimpel itu saja. Selesai tamat sekolah ya nanti saya bekerja, setelah itu dapat uang dikirim ke rumah untuk beli sawah, untuk beli apa kebutuhan orang tua, gitu artinya. Tapi ternyata pemikiran saya itu ditolak mentah-mentah oleh mas-mas saya, abang-abang saya. Nggak boleh, digitukan. Kamu pokoknya harus melanjutkan kuliah. Padahal saya sebetulnya tidak semangat untuk kuliah. Tapi karena saya dipaksa untuk kuliah, ya wes saya berkompromi. Saya mau, akhirnya saya daftar. Daftar itu di perguruan tinggi negeri kan ya. Di daerah Kediri atau? Di Universitas Brawijaya Malang. Pada waktu itu dengan kawan-kawan kita bareng-bareng itu ke sana, ada berapa orang begitu. Kita ke sana daftar, mengambil formulir, saya isi. Saya isi karena saya sebenarnya tidak ngawur saya. Terus pokoknya kuliah kan gitu. Terus tapi saya masih punya keinginan. Karena dulu saya di eksak itu cukup bagus ya. Nah, nilainya cukup bagus dan minat saya di situ cukup tinggi dulu. Nah, maka saya memilih untuk sebetulnya teknik elektro. Tapi saya tidak ngisi sendiri. Saya minta tolong kawan saya. Nah, gitu. Diisikan kawan saya bilangin, saya ngambil teknik elektro, isikan tolong dong. Nah, diisikan. Tapi apa yang terjadi, begitu keluar ternyata saya diterima di Fakultas Pertanian. Oh, malah bukan yang elektro tadi. Bukan elektro. Kok bisa, saya enggak pernah milih pertanian. Pertanyaannya gimana tuh? Ya, kok maksudnya enggak memilih pertanian kok bisa masuk ke pertanian? Saya itu teka-teki yang belum terjawab sampai sekarang. Tapi kalau kampusnya jujur saya juga enggak tahu. Saya cuma berpatokan dulu itu kan rayon ya. Saya pokoknya ngambil rayon A, B dan C gitu. Saya isi semua. Dan saya ambil pertama rayon A itu Universitas Tanjung Pura. Saya enggak tahu karena di situ enggak dicantumkan nama kota ya. Dan cuma nama kampusnya saja, nama perguruan tingginya. Universitas Tanjung Pura itu di mana saya juga enggak tahu. Saya isi itu sebagai pilihan pertama. Kan dulu ada 3 pilihan. Sama. Nah, itu ternyata saya
diterima di pilihan pertama itu. Saya baru tahu kalau Universitas Tanjung Pura itu di Pontianak ya setelah menerima pengumuman. Ternyata di Pontianak. Wah, ya Allah, ini saya belum pernah terbang ke sana. Pergi jauh setelah dari Ambon ke Jawa. Dan itu masih kecil kan? Masih kecil sekali. Jadi saya juga tidak pernah bolos. Jauh jiwa-jiwa berpetualang itu selalu terpendam sekali. Sampai saya tidak mengenali kalau saya memiliki jiwa petualang sebetulnya. Luar biasa, Nah, itu ketika saya membaca pengumumannya diterima di Universitas Tanjung Pura ternyata di Pontianak, ya saya mau tidak mau lagi harus ke sana. Itu tahun berapa? Itu pas reformasi 1998. Nah, umur berapa jenengan itu, Dan? Ya lulus SMA lah. Itu ya sekitar 19-18. Udah 20-an. Belum 20. Itu kayaknya antara 17-18. Oh, berarti habis lulus SMA langsung 17, direkomendasikan untuk kuliah sama mas-masnya. Betul. Geng. Dan uniknya lagi sebelum tes itu saya ikut bimbel. Ikut bimbel untuk persiapan perguruan tinggi, sudah daftar, bayar. Ternyata saya tidak tahan. Kosnya sudah, bimbelnya sudah bayar semua, cuma bertahan 1 hari tok. Setelah itu kabur saya. Karena saya merasa di kos-kosan itu saya tidak kenal siapa-siapa. Saya kok tidak ada orang yang bisa saya ajak ngomong. Wah, saya tidak nyaman. Akhirnya saya pulang. Dan itu sudah bayar. Di Pontianak? Belum, masih di Tulungagung. Pada waktu persiapan untuk tes di Universitas Brawijaya pada waktu itu. Akhirnya ya saya enggak jadi persiapan itu. Ya mengandalkan belajar selama ini kan gitu di sekolahan. Ya alhamdulillah ya diterima itu. Dan akhirnya ya betul saya dengan segenap berkecamuk gitu dan masih ABG ya itu ya. Nyampe di Pontianak itu ya berangkatnya diantar oleh abang yang memaksa saya untuk kuliah, itu namanya Mas Joko. Nah, kakak tepat di atas saya. Diantar nyampe sana, setelah itu ditinggal pulang. Jadi ya, loh, ini ditinggal pulang nih. Wong saya ngekos aja balik. Ini masalahnya nyebrang jauh. Akhirnya tidak bisa balik saya. Tidak bisa balik, mau tidak mau harus betah. Harus berlanjut ya. Gitu. Itu kalau di presentase itu tingkat ketakutan sama excitednya itu berapa persen? Ketika akan dikasih tahu untuk pergi ke Pontianaknya itu. Lebih tinggian ketakutan takutnya atau? Sebetulnya lebih tinggi takutnya karena saya ya itu tadi kategori anak culun yang tidak terlalu banyak tahu dunia luar, kesana kesini ya enggak, ngumpul-ngumpul ya enggak, ya paling dari sekolah pulang ke kamar, kalau sore ya ngaji di surau, di langgar lah, leres, ya segitu tok. Jadi ya sangat takut, tiba-tiba sangat takut. Dan satu hal yang saya seperti terguncang gitu ya. Begitu saya nyampe di Pontianak, tapi itu akhirnya membuat saya sangat kangen dengan Pontianak itu. Itu apa itu? Nah, itu begitu saya nyampe di Pontianak, menginjakkan kaki di Pontianak, saya seolah-olah tidak di negeri ini, tidak di Indonesia, kayak di Malaysia saya. Pikiran saya gitu. Karena bahasanya bahasa Melayunya kental sekali kental sekali loh. Ini kayak di Malaysia saya. Wah, kayaknya ini. Di situ saya akhirnya mencoba menikmati. Kayaknya nikmat juga begini kan gitu. Dan berapa tahun di Pontianak itu? Saya di Pontianak itu sekitar 6 tahun. 6 tahun. Jadi begitu selesai, saya tidak langsung pulang ke Jawa lagi, tapi saya sebetulnya mau mencoba keberuntungan di sana. Dengan mencoba menjadi dosen pada waktu itu, melamar. Di era saya itu fase-fase terakhir ya, walaupun tidak tahun terakhir, mungkin masih sisa 2 tahunan kayaknya ya. Itu fase-fase terakhir S1, sarjana S1 itu bisa untuk melamar menjadi dosen ya di perguruan tinggi negeri. Nah, pada waktu itu saya mencoba untuk bertahan, untuk mencoba keberuntungan itu dengan usaha macam-macam di sana. Sambil sambil usaha macam-macam. Salah satunya kuliner. Berarti kuliner yang sekarang dibangun itu udah dibangun dari dulu ya? Saya juga tidak nyangka kalau saya itu adalah bagian dari fondasi kuliner yang sekarang. Luar biasa. Gitu. Jadi saya menikmati sekali dan tidak nyangka itu ternyata dari fondasi itu. Nah, pada waktu kembali lagi ke itu tadi ya, Pak, keberuntungan itu untuk menjadi dosen, ternyata dalam pertarungannya saya kalah telak.
kalah telak gara-gara bahasa Inggris. Oh. Itu bahasa Inggris. Wah, ini seru nih. Ini seru nih ketika jenengan mengatakan kalau dulu jenengan kalah bahasa Inggris, sekarang punya kursusan bahasa Inggris. Wah, itu itu seru itu. Berarti setelah nggak jadi dosen akhirnya? Akhirnya tidak menjadi dosen. Tapi saya pengen lanjut untuk bertarung lagi. Sebetulnya gitu. Dengan cara apa? Saya harus bisa bahasa Inggris, kan gitu. Padahal sebelumnya saya itu memusuhi sekali bahasa Inggris. Jadi semacam musuh bebuyutan. Itu saya alami mulai dari SMP. Apa? Karena ada pernah cerita apa gitu atau gimana? Emang karena sulit atau gimana? Kalau menurut jenengan? Sebetulnya pada waktu itu menurut saya tidak sulit bahasa Inggris. Karena pada waktu SD itu kelas 6, saya tahu karena SD dulu kurikulumnya belum ada bahasa Inggris ya. Mulai SMP baru ada. Nah, saya sangat gembira sekali ketika mau naik ke SMP karena ada bahasa Inggris itu. Oh, gitu sebetulnya. Tapi faktanya berbeda. Itu ketika saya itu di pertengahan jalan, itu mulai kelas, kayaknya perpindahan kelas ya. Jadi kelas 1 itu pindah, ruangannya pindah. Terus ada perubahan guru, kayaknya seingat saya gitu. Terus ya ini ngapunten, saya juga mohon maaf ini pada guru saya ini. Tapi sisi lain saya juga berterima kasih. Nah, karena pada waktu itu saya ada konflik dengan guru yang mengampu bahasa Inggris ini. Itu akhirnya saya itu kayak dendam dengan pelajaran bahasa Inggris. Akhirnya saya seolah-olah menyumpahi diri sendiri, pokoknya saya tidak mau dengan bahasa Inggris. Ada ceritanya ternyata juga. Itu nah, itu ternyata berlanjut sampai di perguruan tinggi saya. Akhirnya enggak mau belajar bahasa Inggris. Pokoknya enggak mau tahu, enggak saya reken bahasa Inggris itu. Yang lain masih saya perhatikan, bahasa Inggris enggak perhatikan. Terus bagaimana kalau ujian? Ya ujian ya saya pejam matanya pokoknya saya isi. Kan gitu. Iya. Geng. Itu yang akhirnya dari kegagalan itu menunjukkan fakta buat saya harus berkompromi dengan bahasa Inggris. Dan akhirnya saya mendapatkan semacam hidayah dari adik kandung saya. Nah, itu yang kebetulan pada waktu itu harusnya dia kuliah, ternyata dia belum melanjutkan kuliah, masih terminal dulu untuk belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Oh, itu adik jenengan kandung. Adik, iya. Itu namanya ini. Karena sekarang juga ngajar di Kampung Inggris namanya Miss Rindu. Oh, perempuan. Nah, itu saya dapat informasi itu, akhirnya saya tertarik untuk kembali lagi ke Jawa. Awalnya saya tidak tertarik sebetulnya. Karena apa ya? Saya pengen bertarung lagi ya. Iya, di Pontianak kan gitu. Untuk masa depan itu seperti apa, saya pengen di Pontianak. Ternyata fakta menunjukkan berbeda. Saya harus belajar bahasa Inggris, akhirnya datang ke Kampung Inggris Pare, dan kebencian saya berubah. Berubah menjadi sebuah kecintaan yang luar biasa. Akhirnya saya pokoknya jadi kutu buku banget lah dengan bahasa Inggris pada waktu itu. Sekutu buku saya dengan bahasa Inggris pada waktu itu belum pernah saya alami di proses pembelajaran saya sampai di perguruan tinggi. Belum pernah. Jadi pas belajar bahasa Inggris itu getol sekali dengan buku yang berbau bahasa Inggris. Ada pemicu nggak? Biasanya kan ada pemicu gitu. Kenapa kok dari yang dulunya benci, di luar mungkin yang sakit hati tadi ya? Iya. Bentuk balas dendam yang positif lah gitu. Nah, di balik itu ada nggak yang menjadi kok jadi cinta banget sama bahasa Inggris tuh? Yang ditimbulkan apa yang dari jenengan itu? Satu, karena saya punya cita-cita. Selain cita-cita saya harus untuk menjadi dosen. Dan cita-cita saya ini berubah untuk bagaimana saya bisa melanjutkan lagi. Gitu. Awalnya saya pengennya melanjutkan ke Belanda. Pada waktu itu. Cita-citanya Nah, makanya saya harus bisa bahasa Inggris. Dan yang kedua, lingkungan. Nah, saya menjumpai lingkungan di Kampung Inggris itu
itu berbeda dengan lembaga-lembaga kursus yang ada di kota-kota, Ya. termasuk di Pontianak pada Iya. waktu itu. Nah, ini saya menjumpainya pembelajarannya ini sangat bersahabat, sangat bersahaja Iya. sekali, sangat ada kedekatan Iya. antara siswa dan guru. Itu seolah-olah itu ya seperti kawan kan gitu, sehingga enak Iya. untuk berkonsultasi, bertanya, belajar, sharing-sharing itu enak. Ditambah lagi lingkungan, memang lingkungan yang cukup mensupport karena kita ketemu dengan sama-sama pembelajar yang belajarnya itu juga setiap hari. Ya. Nah itu, dan di situ saya ketemu seolah-olah kecintaan saya untuk belajar itu bangkit luar biasa. Iya. Kan gitu. Jadi saya pengen ini harus bisa saya gitu. Iya. Berarti luar biasa ya ketika yang dulunya benci banget sama bahasa Inggris akhirnya jadi cinta banget. Dan itu tahun berapa ketika pindah ke kampung, bukan pindah ya, belajar ke kampung Inggris itu? Saya masuk ke kampung Inggris pertama kali, menginjakkan kaki di kampung Inggris itu 2005 Desember. Dan itu udah besar juga seperti sekarang atau dulu masih kecil? Kampung Inggris sudah besar. Sudah besar pada waktu itu sudah banyak kursusan yang memang tidak sebanyak sekarang ya, tapi sudah banyak pada waktu itu dan sudah cukup besar dan juga sudah sangat terkenal. Cuma bedanya dulu di tahun-tahun itu belum semasif dunia online sekarang karena masih sangat terbatas dunia online ya. Dan gitu. Ini yang pertanyaan menarik nih, ketika jenengan tadi kan pindah dari Pontianak untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris nih. Lah, proses dari kampung Inggris belajar sampai punya kursusan itu gimana itu?